Foto sekarang, dulu mah udah lewat. Yo, oke. Oke, boleh ke kanan sekarang. Kanan dulu nih. Nggak boleh. Udah malam, nggak boleh. Boleh yang tengah? Alright. Alright. Ayo Cynthia yuk. Boleh dipersilahkan. Berapa menit nih? Berapa menit? Setengah jam yuk. Setengah jam yuk. Setengah jam. 7 menit. Oke, 7 menit ya. 7 menit ya. 7 menit ya. Di timerin. Jadi aku penasaran dengan adegan yang ketika kamu di Belanda yang masih punya anak bayi itu kan emosional banget. Nah itu gimana sih untuk melakukan adegan itu, berapa kali harus di take atau seperti apa membangkitkan emosinya? Ya itu menurut aku emang salah satu scene yang challenging ya, karena pertama aku sendiri pada saat itu belum nikah, apalagi memiliki anak. Terus di situ kan Hana ceritanya baby blues kan, udah baby blues, terus dia jauh dari rumah dan ketemu suami juga yang nggak suportif sama sekali. Jadi ya itu aku aja masa ngebayangin Hana itu udah rasanya sakit sekali aku sebagai perempuan, apalagi maksudnya ketika aku konsentrasi dan mencoba memasuki menjadi Hana itu makin rasanya nggak enak lagi perasaannya. Jadi paling ya dibantu kebetulan si scene adegan itu tuh ditaruh di paling terakhir, jadi aku sudah melewati kayak adegan-adegan berat bersama Ohim, jadi aku juga ada refleksnya lagi, balik lagi pas adegan sama Ohim. Terus ya gimana dapat suami yang gak suportif, yang nge-treatnya salah, ya itu membantu aku lagi. Febri, saya penasaran aja gitu. Febri beda orang. Apa namanya, di film yang sebelumnya juga kamu kan sebagai perempuan yang di abuse juga gitu ya. Terus apa sih yang membuat kamu tuh tertarik dengan karakter-karakter yang apa ya kayak tapi Ya, maksudnya tapi terus kayak fight back juga gitu kan akhirnya. Ya karena mungkin dari setiap karakter yang itu, dari yang sebelumnya sama yang sekarang tuh salah satu kesamaannya bahwa akhirnya si karakter ini tahu kapan di titik oke, ini nggak baik buat gue harus berhenti dan gue harus fight back, gue harus keluar dari situasi ini yang sudah tidak baik lagi untuk gue secara mentally, physically juga. Dan ya aku ngelihat kekuatan sih di situ dan sangat inspirasional banget gitu. selain referensi dari film, mungkin pernah punya pengalaman juga mungkin supaya bisa dapat mendalami ini nih. Jangan ya. Amit-amit. Semoga Feby kemarin belum pernah sebelumnya dan sampai saat nanti jangan sampai mengalami apa yang Hana alami dalam film Sampai Nanti Hana. Tapi boleh ke bio dan ke Anjali. Enggak apa-apa. Iya Bio minta. Bio minta nomor tukang ledeng nih Bio. Bio nomor tukang ledeng berapa Bio? Aktivis gitu. Itu gimana cara kalian untuk mendalami peran sebagai aktivis gitu? Aktif aja sih sebenarnya. Jadi aktivis kita mencoba untuk aktif ya, sebenarnya lebih vokal gitu dalam berkritik ke pemerintah gitu kan, itu sebenarnya salah satu aksen aja dalam filmnya. Jadi sebenarnya kita juga lumayan kritis sih, jadi aktif, orangnya aktif gitu. Oke, 40 detik lagi. Ditambahin ya mungkin pada zaman Ini yang demo nih yang teriak. Gua cuma foto doang. bener sih, lu cuma foto doang kan. Ya mungkin pada zaman itu memang bisa dibilang sedikit yang apatis lah orang-orangnya ya, apalagi anak mudanya gitu, mahasiswanya. Beda sama zaman sekarang, mungkin lebih open tapi lebih ya nggak terlalu mau ikut-ikutan tentang soal politik. Nah ya, jadi ya menurutku
sangat wajar sih pada zaman itu kita menjadi seorang aktivis, dan kebetulan juga aku sempat aktif juga di kampus pada masanya, jadi ya Aktif kan? aktif benar. Jadi ya alhamdulillah aman-aman aja sih gitu. Ya satu lagi Anjani Dina, ayo. Nah, Bio sama Anjani Dina mungkin proses untuk bangun chemistry seperti apa gitu, dan ini susah nggak sih buat broadcasting sama Bio yang kita tahu juga orangnya Absurd. susah seriusnya gitu. Iya. Susah seriusnya. Ini satu proyek Pertama kali. pertama. Pertama kali. Pertama-tama sih agak kaget sih ngeliat Bio karena orangnya unik kan. Tapi lama-kelamaan kayak pas syuting Nyaman ya. Lama-kelamaan sayang. orangnya seperti ini Oh, gitu. Jadi akhirnya kita ajar sendiri gitu. Kamu gimana tuh Bio ditanggepin bilang unik terus Nah. tadi Rata-rata emang begitu sih kalau orang ketemu saya. Ya, gitu. Pada kaget. Oh, gitu. Nah, ini orang apa sih? Tapi lama-lama sayang. Aduh. terus Bio, saya penasaran kenapa sih kamu mengambil peran ini, karena kan kamu image itu biasanya kan kayak fight ya, pertaruhan gitu kan, kayak terus udah gitu kalau enggak action gitu. Ini Wah, sekarang ada very yang lobby, ketiga nih kayaknya udah komis begini. Green flag. Gue suka tantangan aja sih. Kayak emang sesuatu yang jauh dari gue, kayak green flag, anak yang baik, menahan perasaan dan lain-lain tuh kayaknya jauh banget gitu loh. Ini gimana sih orang kok mau sih diem aja nggak ngungkapin perasaannya? Buat apa, hidup kan cuma sekali kan. Jadi karena jauh banget ya, gue pengen tahu duduk di kursi Gani itu seperti apa sih, pakai sepatu Gani itu seperti apa sih, makanya gue terima. Tapi untuk kalian berempat sebenarnya tantangan gak sih? Apalagi tadi Feby sempat jelasin. Sorry banget. Dan. Oh iya. Pertanyaan lagi, sorry. Ya, nanya dulu deh. Habis itu Habis itu nggak dijawab, udah lama ya. Nanya dulu deh. Lupa dia. Kan apa tadi Feby sempat bilang mainnya gestur, mata harus berbicara. Maksudnya beda dari acting sebelumnya, dan maksudnya nggak hanya Feby, kalian berempat itu sebagai tantangan baru. Maksudnya secara tingkat acting ini termasuk tantangan terbesar nggak sih buat kalian berempat? Buat gue iya sih, buat gue ya. sama. Susah sih nahan biar gue diem tuh, susah banget tuh. Kayak gue bisa apa aja tapi kecuali diem, nggak bisa diem gue soalnya orangnya. Jadi begitu jadi Gani yang pendiam tuh sangat susah banget buat gue, tantangan terbesar sih lumayan. Tapi secara treatment untuk pas baca tuh sama Mas Agung itu gimana? Kalian kan agak beda juga secara pribadi dan secara acting sebelumnya. Kalau baca sih biasanya saya dari kiri ke kanan. Oh, dari Kanan ke kiri akurat. Dari kiri ke kanan kita sama sih biasanya semuanya bacanya. Jawaban seriusnya dari Feby. Apa sih Mbak? Kan tadi Capek. Baby. Maksudnya meranin tadi sempat jelasin pas itu. Iya, tantangannya. Main secara gestur dan mata. Makanya untungnya kita kerjasama sama Om Agung yang dari awal dia ngasih tahu visinya dia sebagai masa sutradaranya seperti apa pada masing-masing karakter, kayak Hana tuh mau dibawa kemana, Gani mau dibawa kemana, dan semuanya. Jadi kita sendiri sebagai pemain juga ada batasan untuk explore karakter kita. Tapi at the same time Om Agung selalu, misalnya pas kita latihan di set juga kita disuruh melakukan dulu apa yang sekiranya kita nyaman. Gimana sih Hana yang menurut Feby, kayak kalau si Hana yang menurut Feby ini disuruh begini tuh hasilnya akan seperti apa. Lalu mungkin disesuaikan dengan dari yang tadi aku bilang, dia ngelihat dari kacamata sutradaranya seperti apa. Benar. kalian nanti ke Jeff nggak sih atau enggak, atau Kita ke Jeff. Aku